Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnate dengan NIM 202401010173. Program studi saya yaitu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, angkatan 2024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait hak asasi manusia atau HAM. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Saleh Asingkili, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir yang bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut. HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan dan harus dihormati oleh negara, masyarakat, serta individu lain. Yang kedua yaitu ciri-ciri HAM. Yang pertama ada universal, yaitu berlaku untuk semua manusia tanpa memandang perbedaan. Yang kedua ada inherent, yaitu melekat pada diri manusia sejak lahir. Dan yang ketiga ada tidak dapat dicabut atau tidak bisa dihilangkan bahkan oleh negara. Yang keempat, tidak dapat dibagi, yaitu semua hak saling berkaitan dan harus dipenuhi secara utuh. Yang kelima, kewajiban negara dan masyarakat, yaitu setiap orang dan negara wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga ada dasar hukum hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama yaitu internasional, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948. Yang kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR 1966. Yang ketiga ada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau ICSCR 1966. Yang kedua ada nasional atau Indonesia, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama dan 4. Yang kedua pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada pasal 27 yaitu kesetaraan di depan hukum. Yang kedua ada pasal 28A sampai 28J yaitu hak-hak individu dan pembatasannya. Yang ketiga pasal 29 yaitu kebebasan beragama. Dan pasal 31 yaitu hak atas pendidikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hak asasi manusia. Di sini ada 5 jenis. Jenis yang pertama yaitu hak pribadi atau personal rights, yaitu hak atas kebebasan individu seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan privasi. Contohnya itu kebebasan memilih agama dan kebebasan berekspresi. Yang kedua ada hak politik atau political right, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik. Contohnya yaitu hak memilih dalam pemilu dan hak mendirikan partai politik. Yang ketiga ada hak ekonomi atau economic right, yaitu hak untuk memilih dan mengelola sumber daya ekonomi. Contohnya yaitu hak atas pekerjaan yang layak dan hak memiliki properti. Yang keempat ada hak sosial dan budaya atau social and cultural right, di mana hak ini untuk menikmati kesejahteraan sosial dan budaya. Contohnya yaitu hak mendapatkan pendidikan dan hak menikmati budaya sendiri. Yang kelima ada hak hukum atau legal right, di mana hak ini mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Contohnya yaitu hak atas keadilan dalam pengadilan dan hak atas perlindungan hukum.
Baik, selanjutnya di sini ada pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu definisi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan oleh individu, kelompok, atau negara yang merugikan hak asasi orang lain. Yang kedua, ada bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya ada kejahatan ringan, di mana diskriminasi, persekusi atau pembatasan kebebasan berpendapat, dan kejahatan berat, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perbudakan, atau penyiksaan. Yang ketiga, ada contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, ada peristiwa Trisakti pada tahun 1998. Yang kedua, ada kasus Munir yang pada tahun 2004. Dan ada pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor Leste pada tahun 1975 sampai 1999. Berikutnya, upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, tingkat nasional, yaitu pembentukan lembaga seperti Komnas Hak Asasi Manusia atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum melalui pengadilan hak asasi manusia dan pendidikan dan kampanye kesadaran hak asasi manusia kepada masyarakat. Yang kedua, pada tingkat internasional, melalui kerjasama dengan organisasi internasional seperti PBB, ratifikasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia, dan dukungan terhadap lembaga hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International and Human Rights Watch. Selanjutnya ada tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia. Tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia di sini ada 4. Yang pertama yaitu kurangnya penegakan hukum. Beberapa pelanggar hak asasi manusia tidak dihukum sesuai undang-undang. Yang kedua, budaya dan tradisi lokal. Kadang tradisi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang ketiga, ada konflik kepentingan, di mana dalam politik atau ekonomi kepentingan tertentu dapat menghalangi perlindungan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, minimnya kesadaran masyarakat, yaitu masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya hak asasi manusia. Selanjutnya, pentingnya hak asasi manusia. Yang pertama yaitu menjamin kehormatan dan martabat setiap individu. Yang kedua, membantu menciptakan keadilan dan kesetaraan sosial. Yang ketiga, menghindari penindasan dan pelanggaran terhadap kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu mendorong perkembangan masyarakat yang lebih manusiawi. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu dengan pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia, individu diharapkan tidak hanya menghormati hak orang lain, tetapi juga turut aktif dalam melindungi dan memperjuangkan keadilan sosial dan lingkungan masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.